Bapak Ketua Bapemperda, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pilkada di mana ada 114 desa akan menyelenggarakan pilkada ini. Bagaimana pengamatan Anda sebagai anggota Dewan Pilkada terhadap persiapan pilkada dari BPMPD sejauh mana? Jadi baik, jadi sesuai ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa dalam dekade yang tidak begitu lama tahun ini akan dilakukan proses pilkada serentak dan jumlah desa yang akan melakukan pilkada serentak kurang lebih ada 114 desa. Itu akan dilakukan dalam tahun ini melalui persiapan itu sudah dilakukan, tetapi kelihatannya agak sedikit tersendat karena khusus untuk incumbent yang akan melakukan pilkades, mengikuti hajatan pilkades, ada beberapa tahapan yang akan dilalui, antara lain akan diaudit langsung oleh inspektorat. Ya. Lalu yang berikut ada tahapan lagi, yaitu seorang incumbent kepala desa harus wajib hukumnya melakukan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban moral keuangan atau fiskal desa kepada masyarakat melalui BPD. Benar. Ya. Sejauh ini hemat saya melalui laporan maupun juga pengaduan banyak desa yang kemudian belum melakukan yang namanya LKPJ desa. Ini artinya bahwa seorang incumbent tentunya dia sudah secara tahu dan sadar dia mengabaikan yang namanya pertanggungjawaban moral keuangan desa terhadap masyarakat. Nah, sesuai dengan aturan kan mereka tidak bisa maju untuk pilkades serentak. Kira-kira seperti apa ke depannya? Ini wajib hukumnya untuk incumbent yang masih punya keinginan, punya keinginan untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka dua hal yang tadi saya sebutkan itu harus dilakukan, yaitu misalkan yang bersangkutan sudah diaudit, tentu melalui pemerintah daerah, melalui dinas terkait tentu akan melihat kira-kira hasil audit itu seperti apa. Apakah ada kerugian negara yang dibuat oleh oknum kepala desa tersebut atau tidak. Oke, baik. Tentu ada akan catatan-catatan terhadap mereka yang kira-kira ada indikasi kerugian negara yang mereka lakukan dalam hal tersebut. Oke, baik Pak Ketua, tetapi sejauh mana pengamatan Bapak Ketua terhadap persiapan dari BPMPD, karena sesuai dengan aturan BPMPD saat ini juga masih merujuk pada perda-perda sebelumnya yang mana tidak mengatur soal audit audit terhadap LPJ itu sendiri. Jadi baik, memang untuk proses pilkada serentak yang akan dilakukan dalam tahun ini tentu masih merujuk pada perda yang lama. Tetapi dengan munculnya dua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu akan melewati yang namanya audit dari dinas inspektorat dan juga melakukan LKPJ, tentu ini menjadi wajib kepada setiap incumbent yang akan maju lagi ke periode yang berikut. Itu wajib hukumnya dilakukan karena yang tadi saya bilang itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral seorang kepala desa incumbent terhadap masyarakat melalui BPD. Lalu yang berikut, hemat terhadap pertanyaan Bapak terhadap sejauh mana itu PMD melakukan. Jadi saya kira PMD selama ini sudah berupaya, namun sampai saat ini saya lihat dan adanya pengaduan dan laporan-laporan ini, tentu sebagai anggota fraksi Gerindra saya mengharapkan supaya jangan sampai melalaikan hal ini, karena ini penting. Tidak perlu harus menunggu pengaduan atau mendengar laporan, karena ini wajib hukumnya sebelum nanti waktu yang ditentukan untuk kemudian kepala desa maju lagi atau mendaftar untuk maju lagi, maka dua poin tadi itu sudah harus dilakukan, yaitu harus sudah melewati yang namanya audit yang dilakukan oleh inspektorat dan juga harus melakukan LKPJ tingkat desa. Itu berarti baru kalau ada kepala desa incumbent yang tidak dilakukan audit berarti tidak memenuhi syarat untuk boleh maju dalam pilkades serentak ini. Ya, kalau misalkan ada kepala desa yang belum diaudit, tentu ini menjadi tanggung jawab PMD karena ini wajib hukumnya harus melakukan itu. Kalau misalnya itu tidak terjadi lalu kemudian tidak ada warning dari dinas tersebut, maka saya kira ini kelalaian besar yang dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Ini tugas yang melekat langsung dengan dinas PMD. Tidak bisa kita biarkan bahwa mereka belum melakukan yang namanya audit ataupun melakukan LKPJ lalu kemudian
kita menyertakan mereka untuk kemudian mereka maju lagi, karena ini dua hal yang harus dilewati, karena kita menjaga untuk kemudian ini supaya kemudian menjadi satu pelajaran untuk mereka yang kader baru yang kemudian mau maju menjadi calon kepala desa, supaya kemudian mereka juga berpikir bahwa ketika nanti maju dan terpilih, maka wajib hukumnya untuk kemudian yang namanya uang negara yang dikelola di desa itu wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Oke Bapak Ketua, tapi di 114 desa itu kan ada panitia pilkades. Dan di panitia pilkades itu dia akan berpegang pada surat rekomendasi dari Badan Inspektorat. Seandainya ada desa yang ada incumbent yang mau maju tetapi dia belum audit, tapi dia memiliki yang namanya surat keterangan bahwa bebas audit dari inspektorat. Tentu kita akan melihat surat itu, karena kalau misalkan dia divonis atau dinyatakan bebas dari hasil audit itu, tentu rujukannya ada di rekomendasi tersebut. Apakah memang itu murni atau sudah hanya terjadi itu melakukan ini audit lalu kemudian tidak ada jadi indikasi kerugian negara. Misalkan kalau ada pernyataan tersebut. Bapak Ketua, mungkin ada harapan khusus untuk terkait dengan hal ini, ada harapan khusus untuk badan pengawas ini, badan inspektorat ini. Ya, kalau saya sebagai lembaga dinas yang dipercaya untuk mengawal keuangan daerah, dalam hal ini keuangan desa yang dipercaya untuk kemudian melakukan auditor, saya mengharapkan untuk kemudian selalu profesional dalam melakukan itu inspeksi terhadap keuangan desa. Karena kalau misalkan tidak profesional dalam melakukan ini audit, maka saya yakin bahwa ini akan menjadi momok ketika generasi-generasi baru yang nanti maju juga dia tidak akan melakukan yang namanya transparansi, karena ada faktor-faktor itu. Kalau misalkan terjadi seperti itu, maka saya kira itu hal yang tidak terpuji, tidak boleh, karena itu kita memupuk hal yang bobrok untuk kemudian kita tidak secara terbuka kita menggunakan ini uang negara melalui dana desa dan ada APBDes itu untuk masyarakat. Karena fungsi daripada uang itu ada beberapa hal, itu melekat dengan yang namanya operasional, lalu yang berikut itu untuk infrastruktur di desa. Oke Bapak Ketua Bapemperda, selain itu kan Bapak pernah menjadi ketua fraksi, mungkin ada harapan lain terkait dengan proses pilkades serentak yang akan datang itu seperti apa? Silakan disampaikan. Saya mengharapkan supaya, karena ini jumlahnya cukup banyak, tentu segala proses yang dipersiapkan juga harus sejak dini, karena banyak persoalan-persoalan itu proses pemilihan kepala desa itu yang kemudian sampai ada yang menelan korban karena akibat dari dokumen dan administrasi dari masing-masing calon itu yang tidak terlalu akurat. Maka dalam momentum ini saya sebagai ketua Bapemperda dan juga anggota fraksi Gerindra, saya mengharapkan supaya dinas PMD secara cermat untuk kemudian selalu turun ke bawah. Ya, nanti ketika terjadi proses itu, maka tolong bekalilah penitia secara baik. Tidak memandang bahwa dia ada penitia yang kemudian karena ada hubungan emosional dengan calon, maka itu yang kita harus cegah supaya jangan sampai terjadi. Dan harapan saya memang dinas harus secara kontinu berkelanjutan melakukan pengawasan supaya pada hari H melakukan proses pilkades serentak itu kita tidak menimbulkan masalah. Ya, tidak menimbulkan masalah dan kita tidak menginginkan itu. Karena pada akhirnya juga nanti masyarakat di desa yang rugi. Oke baik, terima kasih, selamat sore dan selamat siang untuk kita.